ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Ya, kita mulai untuk muqaddimah atau pengantar penerbit. Ya, kita tidak baca, kalau nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian daftar istilah halaman itu yang setelah muqaddimah pengantar penerbit itu juga nanti silakan dibaca sendiri. Itu beberapa istilah yang tercantum dalam buku ini. Kemudian daftar isi, insya Allah juga nggak perlu dibaca. Halaman 1, ya, halaman 1, bab pertama. Seperti tadi kita sampaikan, nasnya akan dibaca, kemudian dari baca itu mungkin kadang-kadang saya putus untuk memberi sedikit keterangan, penjelasan tentang makna atau kalimat atau pengertian. Nah, baru setelah nanti satu dalil kita simpulkan. Jazakumullah khairan. Tafadhol. Pembaca kita kali ini adalah Ustadz Ucup. Beliau ini ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Hisan. Tadi disebutnya ketuanya saya bukan. Beliau ini ketuanya. Baik. Tafadhol. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa 'udwana 'alal zalimin kal mubtadi'atul musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullah. Bab 1. Tauhid dalam kurung hakikat dan kedudukannya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Penulis rahimahullah ta'ala membuat bab yang pertama judulnya yaitu Tauhid. Artinya beliau akan menjelaskan hakikat Tauhid, ya, kedudukannya bagaimana. Maka dalil yang akan ada di bab ini itu akan menjelaskan hal tersebut. Hakikat itu meliputi tentang pengertian, ya, pengertian. Istilahnya secara definisinya itu apa. Kemudian kedudukan itu berarti berbicara tentang pentingnya, ya, pentingnya ketauhidan dalam keimanan dalam dirinya orang Islam atau dalam agama Islam itu seberapa. Kemudian Imam Muhammad bin Abdul Wahab mencantumkan dalil pertama, yaitu bahwa Allah menciptakan jin dan manusia itu tujuannya supaya mereka beribadah. Ya, di sini pengertiannya apa? Ini menunjukkan pentingnya ketauhidan. Ya. Tauhid itu ya, begitu pentingnya. Ya. Allah menjelaskan bahwa diciptakannya manusia dan jin itu hanya untuk bertauhid. Makanya ahli ilmu menyatakan liya'budun itu maknanya liyuwahhidun. Ya, supaya mereka mengesahkan aku Allah. Ya, aslinya kan liya'buduni aslinya itu. Tapi karena diputus, itu ada pembahasan bahasa tersendiri. Pengertian liya'buduni adalah liyuwahhiduni. Maka di sini penulis, ya, Muhammad bin Abdul Wahab menerangkan bahwa kita hidup itu nggak ada tujuan lain, nggak ada tugas apa-apa selain mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah. Ini pengertiannya. Baik, yang kedua. Yang kedua, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut.
Dan sungguh kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut-tagut itu. Surat An-Nahl ayat 36. Dalil kedua, Allah menyatakan bahwa semua umat itu oleh Allah diberi utusan. Artinya Allah akan memilih seseorang untuk mendakwahi atau mengajak mereka, setiap umat itu, untuk ibadah kepada Allah. Pengertian ibadah nanti bisa dibaca di footnote-nya itu. Yang intinya yaitu berpasrah diri sepenuhnya kepada Allah. Dalil ini menunjukkan bahwa tauhid itu begitu pentingnya sampai Allah mengutus utusan di semua umat. Nggak ada umat yang terlewatkan tidak ada utusan, tidak diajak menyembah kepada Allah. Jadi kenapa Allah mengutus utusan? Itu karena untuk menerangkan ketauhidan. Dan ini pertama kali adalah Nabi Nuh alaihissalam, yang mana saat itu manusia sudah ada penyimpangan menyembah selain Allah. Yang tadinya mereka membuat patung itu hanya untuk mengenang ulamanya, ahli ibadahnya, untuk memotivasi. Ternyata setelah ganti generasi mereka menyembah patung-patung tersebut. Maka saat itulah Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk apa? Ini mengajak tauhid, ani'budullaha wajtanibut tauhid, hanya menyembah Allah dan menjauhi tauhid. Siapa tauhid? Di situ juga diterangkan di footnote-nya itu, yang intinya siapapun yang ditaati, yang dihormati, yang diikuti, diagungkan, baik itu malaikat, nabi, kemudian manusia, para wali, para ulama, kiai, gus dan sebagainya. Kalau itu ditaati melebihi dari Quran dan hadis, melebihi Allah Rasul, maka itu disebut tauhid. Siapapun dia, kainan mangkan, siapapun dia. Nabi pun diikuti itu harus berdasarkan wahyu. Mengikuti Nabi tidak mengagungkan dalam sisi penyembahan kepada Nabi, tidak. Makanya kalau pengagungan itu sampai membuat seseorang minta tolong kepada Nabi, kemudian semua yang terjadi itu karena kehendak Nabi, itu berarti mengarah kepada kesyirikan. Karena semuanya itu yang menggerakkan adalah Allah, itu adalah tauhid rububiyah. Ini bentuk dari tugas para nabi, tugas para rasul yang nggak ada lain kecuali tauhid. Ini menunjukkan kembali tadi bab tentang pentingnya tauhid. Dalil ketiga. Dalil yang ketiga. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka dengan ucapan, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Surat Al-Isra ayat 23-24. Dalil ketiga ini yang diambil adalah lafaz pertamanya, yaitu firman Allah, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, itu saja. Adapun yang lain itu temanya adalah tema berbuat baik kepada orang tua. Itu tema masuk kepada tema akhlak, tema adab. Yang kita ambil di sini adalah yang wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ini juga menunjukkan pentingnya tauhid. Kenapa?
Karena di ayat ini Allah memberi wasiat, qadha itu nasihat penting. Ya, maknanya tadi kan Allah telah memerintah, itu artinya sebuah perintah penting, wasiat penting yang harus diperhatikan. Apa yang pertama? Ya, ternyata di situ adalah Allah ta'budu illa iyyah, tauhid. Jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ini menunjukkan pentingnya tauhid. Dari semua perintah-perintah setelahnya, itu tauhid didahulukan. Nah, ini menunjukkan bahwa tauhid itu awalul wajibat. Ya, pertama kalinya kewajiban. Wa ahammul muhimmat. Ya, dan lebih pentingnya hal-hal yang lebih penting. Berbuat kepada orang tua itu penting. Ya. Kemudian setelah itu akan membahas tentang akhlak-akhlak yang lain. Nah, semua kebaikan itu ya, yang paling baik, yang paling penting adalah tauhid dulu, karena itu pondasi. Karena kalaupun toh kebaikan yang setelahnya itu ada semua, ternyata tauhidnya nggak ada, nah, itulah faidatalah. Itu yang disebut ngguak biuk, yaitu. Ya, itu enggak karena apa? Enggak ada pondasi. Buat rumah sebagus apapun, semoga apapun, enggak ada pondasinya. Ya, pasti akan ambruk. Ya, pasti akan hancur. Nah, ini al-asas qoblal asas. Ya. Pondasi itu harus ada dulu sebelum isinya rumah. Ya, kalau kita membangun rumah kan enggak mungkin ya, membangun interior dulu. Interiornya bagaimana bisa dibangun kalau konstruksinya belum? Ya. Konstruksi bagaimana bisa didirikan kalau tidak ada pondasi? Meskipun konstruksinya sudah jadi, besinya sudah siap, pondasinya belum dibuat ya nggak akan bisa. Maka tauhid dulu, tauhid dulu. Nah, ini bentuk dari ayat ini ditulis oleh penulis untuk menentukan pentingnya selain manusia diciptakan itu untuk tauhid, kemudian semua nabi itu tugasnya mengajak tauhid. Di sini perintah Allah dimulai dengan tauhid. Makanya kalau ada seorang dai, seorang ustadz kok ngajaknya bukan tauhid dulu, ngajaknya harus loyal kepada saya dulu. Ya, harus setoran dulu. Atau ya sebagai barometer orang itu disebut paham, ya itu adalah ketauhidannya, bukan bukan setorannya, bukan kehadirannya. Kalau nggak datang nggak akan saya saksikan. Nah, ini ya bentuk dari kekeliruan yang terjadi. Makanya kalau di awal keliru ya seterusnya akan keliru. Baik, dalil keempat. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun atau berbuat syirik. An-Nisa ayat 36. Nah, dalil keempat, ya Allah menyatakan ya, bahwa sembahlah ya, hanyalah menyembah kepada Allah. Ya, jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Jadi penulis memasukkan dalil ini sebagai penegas. Yang ketiga, yang ketiga tadi kan perintah pertama, kewajiban pertama itu hanya menyembah Allah. Kemudian penulis masukkan di sini, yaitu ada kalimat tambahan wala tusyriku bihi syai'a. Artinya apa? Orang yang hanya menyembah Allah itu belum dikatakan tauhid kalau dia masih ada kesyirikan. Nah, makanya kan la ilaha illallah, la ilaha itu harus menafikan semua selain Allah. Itu namanya an-nafyu. Kemudian illallah itu isbat, artinya hanya Allah yang berhak disembah dengan hak. Ya, makanya tidak semua orang yang menyembah Allah itu berarti sudah tauhid. Belum. Ya, meskipun mempersungguh dalam menyembah Allah pagi siang malam, ya, tapi ternyata dalam dirinya ada kesyirikan, ada praktek-praktek syirik, ada pemahaman syirik, maka statusnya masih musyrik. Ya, contohnya siapa? Orang Quraisy. Mereka menyembah Allah. Ya, ketika Abraham mau menghancurkan Ka'bah, ya, kakek Nabi Abdul Muttalib itu
mengajak semua tokoh Quraisy naik di Jabal Khandamah namanya. Jabal Khandamah itu kalau dari Ka'bah itu kelihatan. Nah, mereka naik ke situ memohon kepada Allah untuk mengirim bala bantuan atau pertolongan. Sehingga Allah juga mengabulkan, termasuk Allah juga melindungi rumahnya yaitu Baitullah dengan mengirim burung ababil. Mereka doanya kepada Allah, semua berhala di situ ditinggal semua. Ditinggal semua. Tapi kenapa statusnya itu masih musyrik? Karena mereka tidak hanya menyembah Allah, mereka juga menyembah kepada berhala. Kalau pergi bawa miniatur berhala, mereka menyembah di setiap perjalanannya. Cuman kalau saat kritis di lautan, itu baru mereka memurnikan, hanya mohon tolong kepada Allah. Tapi kalau enggak, mereka mengeluh-elukan berhalanya. Ini berarti belum merealisasikan ayat ini, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Maka kalau masih syirik, hukumnya masih statusnya itu musyrik. Maka tidak semua orang yang selalu mengatakan la ilaha illallah berarti itu ahli tauhid. Lihat prakteknya dulu, lihat keyakinannya dulu. Ini pentingnya. Kenapa? Kalau dipikirkan ayat tadi sudah cukup, ini kok ada ayat yang disitir, istilahnya ayat yang pendek. Ini juga selain ini memang disebut pertama kali dalam surat An-Nisa, ini juga ada tambahan wala tusyriku bihi syai'a. Makanya kan ayatnya wa may yu'min billah wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. Nanti orang yang mengimani Allah dan mengkufuri taghut, sama seperti tadi. Kenapa juga ada gandengan ubudullah wajtanibut taghut. Itu jadi setiap ayat yang dimasukkan itu pasti ada maksud yang dituju. Yang dituju. Baik. Dalil kelima, dalil yang terakhir dalam bab ini. Dalil yang terakhirnya keenam ya. Baik. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq dzalikum wasaqakum bihi la'allakum ta'qilun wa la taqrabul mal wa la taqrabu mal al yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah wa awful kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Artinya, katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atasmu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan suatu pun dengan Dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang, ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu, supaya kamu memahaminya. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kamu tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun dia adalah kerabatmu. Dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia,
dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu menceraikanmu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, barang siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera di atasnya cincin stempel milik beliau, maka hendaklah dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah Muhammad, marilah kubacakan apa yang diharumkan kepadamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu berbuat syirik sedikit pun kepadanya, dan seterusnya sampai pada firman-Nya, dan kubacakan, sungguh inilah jalanku berada dalam keadaan lurus, dan seterusnya. Nah, dalil kelima di sini penulis mencantumkan juga sama dengan ayat sebelumnya, yaitu urutan-urutan perintahnya Allah. Kalau yang di atas itu adalah perintah menyembah, nah kalau di ayat ini adalah pertama kalinya yang dilarang itu apa? Karena isinya adalah larangan-larangan. Ya, di sini Allah menyatakan, ya, wahai Muhammad, ya, berkatalah, ya, marilah, ya, kesinilah akan kubacakan apa yang diharamkan oleh Tuhan kalian. Yang disebut apa? Yang pertama adalah Allah tusyriku bihi syai'a. Ini juga menunjukkan ketauhidan. Ya, pentingnya tauhid itu di sini ditunjukkan dengan larangan Allah pertama kali yang harus dijauhi, ya, oleh hambanya ialah syirik. Dan syirik itu lawan dari tauhid. Ketika ada syirik, tauhid pergi. Ketika syirik ada, tauhidnya pergi. Ini sebagai bentuk dari kedudukan tauhid. Ya, pentingnya tauhid, ya, harus dimurnikan, nggak boleh dicampur dengan kesyirikan. Maka kalau tauhid itu adalah awalul wajibat, pertama kali kewajiban, kalau ini adalah, ya, awalul muharramat. Nah, pertama kali hal-hal yang diharamkan. Sebelum yang lain itu tauhid dulu. Karena kalau yang lain Allah mengampuni. Ya, kalau bertobat Allah mengampuni. Ya, kalaupun toh semasa hidupnya belum sempat bertobat, bisa saja nanti di akhirat masih diampuni, karena setiap dosa selain syirik itu masih tahtal masyiah namanya. Ya, masih di bawah kehendak Allah. Jika Allah mengampuni ya langsung surga. Ya, kalau Allah nggak mengampuni ya disiksa di neraka dulu, nanti masuk surga. Tapi kalau tauhid nggak bisa ditawar. Ketika mati dalam keadaan musyrik, ya, tidak bertobat, maka selamanya akan masuk neraka, nggak akan ada harapan lagi. Nah, itu yang disebut yang tidak punya harapan, yaitu. Nah, tapi kalau selama belum mengerjakan kesyirikan, ya, dosa besar bagaimanapun itu masih bisa diampuni dengan ketauhidan. Ya, ini bentuk dari pentingnya tauhid. Maka tadi larangan-larangan yang macam-macam tadi, ya, termasuk tidak boleh membunuh anak, kemudian tidak boleh menjauhi dosa kecil dari dosa besar dan kecil, tidak boleh membunuh orang, ya, tidak boleh memakan hartanya, itu semua larangan. Tapi larangan-larangan itu, ya, yang paling penting adalah yang pertama tadi, ya, supaya menjauhi kesyirikan. Karena kalau itu ada, tauhidnya nggak ada artinya, nggak ada artinya. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud menegaskan tentang ayat ini, ya, bahwa kalau ingin, ya, orang itu ingin melihat wasiatnya Nabi yang resmi, yang ada stempel dari beliau, ada sesuatu yang resmi itu kan ada stempelnya, ya, ada stempelnya. Yang resmi itu supaya membaca ayat ini, karena Nabi tidak meninggalkan wasiat apa-apa kecuali yaitu wasiat firman-Nya Allah. Ini karena ada tersebar bahwa Nabi itu mempunyai wasiat khusus, ya, khususnya bagi orang Syiah menyatakan bahwa Nabi memberi wasiat khusus kepada sahabat Ali, sehingga lebih diunggulkan daripada sahabat yang lain. Bahkan sahabat yang lain dianggap kafir, lalu yang radikal itu, ya, menganggap sahabat selain Ali itu sudah merebut haknya Ali. Nah, ini karena ada rumor tadi itu, ada wasiat khusus. Nah, padahal sahabat senior seperti Abdullah bin Mas'ud ini, ya, menyatakan bahwa nasihat Nabi, wasiat Nabi, ya, yang tertera dalam ayat ini, bahwa Allah,
Yaitu apa yang pertama kali dilarang, yaitu hanya syirik, itu yang pertama kali. Baru setelah itu larangan-larangan yang lain. Nah, ini kembali kepada babnya tadi, bahwa itulah pentingnya tauhid. Baik. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menuturkan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar, faqala li ya Mu'adz atadri ma haqqullahi 'ala al-'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullahi 'ala al-'ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'an. Qultu ya Rasulullah afala ubashshirun nas? Qala la tubashshirhum fayattakilu. Artinya, aku pernah diboncengkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, "Hai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya dan apa hak para hamba yang pasti dipenuhi Allah?" Aku menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau pun bersabda, hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya ialah supaya mereka beribadah kepadanya saja dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedangkan hak para hamba yang pasti dipenuhi Allah adalah bahwa Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, ya Rasulullah, tidak perlukah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang? Beliau menjawab, janganlah kamu menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, sehingga mereka nanti akan bersikap menyandarkan diri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka. Nah, dalil kelima yaitu penulis mencantumkan sabda Rasulullah SAW setelah mencantumkan 5 ayat. Beliau mengakhiri bab ini dengan sabda Rasulullah SAW yang isinya di sini sama, yaitu menunjukkan kedudukan ketauhidan dan juga pentingnya ketauhidan. Yaitu apa? Dalam hadis ini Nabi menjelaskan bahwa tauhid itu adalah haknya Allah. Ya, hakullahi alal ibad. Haknya Allah itu diibadahi. Nah, ibadah itu ya tauhid itu. Karena realisasi ketauhidan ya ibadah itu. Ya. Kemudian juga ya selain ditauhidkan juga Allah ya harus dibersihkan dari semua sekutu. Ya. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun. Karena itu juga gandengan seperti tadi. Tidak semua orang yang menyembah Allah itu sudah menjadi ahli tauhid, itu belum tentu. Ya, bisa saja ya, seperti tadi ya tercampur musyrik sehingga statusnya belum ahli tauhid. Nah, maka di sini Nabi menegaskan tadi bahwa haknya Allah itu diibadahi dan tidak disekutukan dengan apapun. Baru kemudian Nabi menjelaskan ya keutamaan tauhid, bahwa di situ orang yang tidak syirik, artinya yang betul-betul merealisasikan ketauhidan, itu tidak akan disiksa oleh Allah. Artinya akan dapat jaminan, ya, tidak akan disiksa. Karena ketauhidan itu akan menghapus semua dosa. Seperti nanti ada hadis yang ya, kalimat la ilaha illallah itu ditimbang dengan semua dosa seseorang. Nah, ternyata lebih berat kalimat la ilaha illallah. Karena itu adalah rahmatnya Allah. Itu kabar gembira. Ya. Orang yang akhir kalamnya ya sebelum wafat itu la ilaha illallah itu dijamin surga. Berarti karena apa? Karena aman dari kekal di neraka. Kalaupun punya dosa mampir di neraka tapi tidak selamanya. Ya. Cuma ya jangan sampai mampir-mampir nggak apa-apa, jangan. Karena mampir di neraka itu hukubah, ya. Hukubah itu ribuan tahun itu. Ribuan tahun. Itu kalau Allah nggak mengampuni ya harus disiksa dulu, naudzubillah. Maka di sini ini adalah hadis ini adalah bisyarah, ya. Ini kabar gembira. Ya, selama orang yang tidak syirik, ya, Allah mengampuni. Ya,
Allah tidak menyiksa. Makanya kita juga harus banyak toleransi dengan orang yang berbuat maksiat itu. Jangan benci ya, dengan orangnya, ya, jangan langsung divonis dasar ahli neraka. Jeleger neraka. Nah, ini kan sedikit-sedikit ya neraka, sedikit-sedikit ya, laknat. Ya bisa saja ya, meskipun dia melakukan dosa yang Allah murka, tapi punya kebaikan yang Allah mengampuni. Innal hasanat yudhibunas sayyiat. Jadi kita nggak boleh menvonis. Sampai kepada orang yang mengkafirkan kita juga nggak boleh mengkafirkannya. Wah, jangan mudah mengkafirkan, karena mengkafirkan itu ada tata caranya, ada etikanya. Masa barang kita dicuri, kita balas dengan mencuri barangnya, kan? Sama-sama nanti statusnya, ya, sama-sama pencuri. Nah, ini bentuk dari hadis ini dicantum oleh penulis untuk menunjukkan ya, pentingnya tauhid itu, karena itu haknya Allah. Ya, haknya Allah itu ditauhidi dan dibersihkan dari segala bentuk kesyirikan. Itulah 6 dalil yang menunjukkan kedudukan dan pentingnya ketauhidan. Kemudian penulis sendiri ini juga memberi faedah dan hikmah dari 6 dalil tadi, yaitu ada 24 kesimpulan. Jadi kalau orang itu dakwah, ya kan, amar ma'ruf, yang diterangkan bab sholat dulu, ya, cara gerakannya, sendakepnya, itu yang ditaskeh dulu, ya, sebelum ketauhidannya itu keliru. Karena substansi sholat itu adalah ketauhidan. Kalaupun sholatnya benar sesuai sunnah, tapi tauhidnya keliru, ya maka nggak ada faedah. Ya, nggak ya itu justru.